Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Yuk, siapa salah satu untuk memimpin doa? Ayo, siapa? Mas Rian. Oke, silakan Mas Rian. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Salah satu maju untuk memimpin. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi pada pagi hari ini, sekarang Bapak akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sekarang coba dilihat apakah ada teman sebangku kalian yang tidak hadir atau tidak masuk. Sekarang coba dilihat, ayo, ada enggak? Tidak ada, semuanya masuk ya anak-anak. Alhamdulillah. Berarti kalian semua yang ada di sini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sip, mantap. Materi pada pagi hari ini adalah tentang makhluk hidup. Sekarang, apakah kalian tahu makhluk hidup itu apa? Hidup itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, seperti manusia, tumbuhan, hewan. Nah, makhluk hidup itu juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Di antaranya itu bisa bergerak, bernafas, bisa tumbuh, bisa berkembang biak. Nah, itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, benar sekali. Ada pertanyaan sampai sini? Siapa? Pak, kok tumbuhan itu bisa dikatakan makhluk hidup? Oh iya, tumbuhan itu bisa dikatakan makhluk hidup karena tumbuhan itu juga dapat bergerak dan juga dapat bernafas dan tumbuh. Jadi kita ambil contoh pohon mangga. Pohon mangga itu awalnya dari biji mangga yang ditanam. Nah, itu terus tumbuh dan akhirnya tumbuh menjadi besar pohon mangga seperti di rumah-rumah kalian. Nah, itu kan juga termasuk dalam kategori makhluk hidup. Sudah paham? Oke, sekarang kita akan belajar makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baik, sekarang kita akan bernyanyi. Nyanyi apa? Menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding. Oke. Nah, di sini Bapak membawa ukulele. Oke, nanti Bapak akan bernyanyi bersama kalian lagu Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding, kita itu bisa belajar di dalam lagu tersebut. Kita bisa tahu ciri-ciri cicak itu seperti apa. Kita kupas satu persatu. Lagu Cicak-cicak di dinding. Nah, berarti cicak itu sukanya di dinding atau nempel pada dinding, terus diam-diam merayap. Jadi cicak itu jalannya merayap
paham. Nah, berarti cicak itu makanannya apa? Ada yang tahu? Benar, makanan cicak itu adalah nyamuk. Jadi ketika cicak itu di dinding terus ada nyamuk liwat, nah itu cicak itu langsung menangkap nyamuk tersebut dengan lidahnya. Bagus, pinter-pinter anak bapak. Baik anak-anak, sekarang coba dibuka buku tematiknya halaman 3. Coba dibuka, udah dibuka belum bukunya? Sudah? Bagus. Nah, di situ kan ada tabel baris pertama sampai baris keempat pada syair lagu cicak-cicak di dinding. Nah, sekarang tugas kalian itu menuliskan di buku tulis kalian masing-masing tentang syair lagu cicak-cicak di dinding, tapi mencari panjang dan pendek lagu tersebut. Terus nanti syair yang panjang itu dirubah atau dikasih simbol persegi panjang di bawahnya, dan juga syair yang pendek itu dikasih simbol persegi di bawahnya. Sekarang Bapak kasih contoh pada syair pertama. Itu kan bunyinya cicak-cicak di dinding. Nah, itu kalian bisa kasih variasi panjang dan pendek syair tersebut. Contohnya seperti ini, cicak. Nah, c-nya itu pendek, c-nya itu misal panjang. Jadi kalau pendek itu dikasih simbol persegi di bawahnya, kalau panjang dikasih simbol persegi panjang. Cicak, c-nya panjang, terus c-nya lagi bisa pendek, c-nya lagi panjang, d-nya pendek, di kedua juga pendek, terus d-nya itu atau yang terakhir itu panjang. Jadi kalau dinyanyikan seperti ini, cicak-cicak di dinding, seperti itu. Nah, terus simbol-simbol tersebut misal pendek itu dirubah syairnya menjadi A, misal panjang itu dirubah syairnya menjadi ta, itu lebih panjang. Jadi anak-anak nanti bisa menyanyikan seperti ini, ta 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 ta, seperti itu. Sudah paham tugasnya? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah bisa dikumpul di depan dan ada perwakilan yang maju ke depan untuk menyanyikan syair lagu tersebut. Wah, bagus sekali ya. Setelah kita merubah syair lagu cicak-cicak di dinding dengan variasi kita atau variasi selera masing-masing. Jadi sekarang coba dibuka buku tematiknya lagi halaman 4. Di situ ada gambar cicak dan gambar apa coba? Ada yang tahu nggak? Benar, itu adalah gambar ikan. Nah, tugas kalian menuliskan di buku kalian tentang perbedaan ciri-ciri kedua makhluk hidup tersebut. Nah, kalau cicak kan anak-anak sudah paham ciri-cirinya seperti apa, itu kan seperti pada lagu cicak-cicak di dinding tadi. Nah, sekarang kalau ikan itu seperti apa coba dituliskan, nanti kita bahas bersama di sini. Oke. Baik, sudah selesai belum? Sudah? Oke, kalau sudah kita bahas bersama-sama di sini. Yang pertama itu ciri cicak itu cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Sekarang kalau ikan apa? Coba. Salah satu siapa yang berani? Benar, ikan itu bergerak di air atau di dalam air. Yang kedua, cicak itu makan apa tadi? Bener, makan nyamuk. Sekarang kalau ikan makan apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Bener, ikan itu makan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam air, dalam laut. Bener. Nah,
kalau ikan yang ada di kolam kalian masing-masing itu makanannya apa? Cacing, ya benar. Apalagi coba? Pelet, ya pelet, benar. Semua pinter-pinter. Berarti di sini anak-anak sudah bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu cicak dan ikan. Oke. Selain perbedaan ikan dan cicak, pasti juga ada persamaan. Sekarang kalian tahu nggak apa persamaan ikan dan cicak? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan. Oke, silakan. Apa? Iya, benar. Persamaan ikan dan cicak itu sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, perlu diketahui bahwa ikan dan cicak itu kalau bertelur dengan jumlah yang banyak, bahkan sampai ribuan. Sekarang ada yang tahu tidak cara menuliskan bilangan ribuan itu seperti apa? Misal 1000, itu cara menuliskannya bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi cara menuliskannya bilangan 1000 itu 1.000. Nolnya ada 3. Oke, Bapak kasih pertanyaan kedua. Bagaimana cara menuliskan bilangan 6550? Bagaimana? Ada yang tahu? Oke, silakan. Iya, pintar. Jadi cara menuliskannya bilangan 6550 itu 6.550. Jadi 6 itu sebagai ribuan, 5 itu sebagai ratusan, 5 yang kedua sebagai puluhan, dan 0 itu sebagai satuan. Pintar. Paham belum cara menuliskan bilangan sampai ribuan? Sudah paham? Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang coba dibuka buku tematiknya lagi, halaman 6. Coba dibuka. Sudah dibuka belum? Di situ ada bilangan yang kosong. Nah, tugas kalian itu mengisi bilangan yang kosong tersebut. Bapak kasih contoh pada soal nomor 1. Itu ada bilangan 1000, 2000, 3000, terus ada bilangan kosong dan bilangan 5000. Jadi bilangan yang kosong itu berapa? Ada yang tahu nggak? Misal diurutkan berapa? Ayo. Ada yang tahu? Iya, pinter. Itu ada 4000. Misal kita urutkan 1000, 2000, 3000, 4000 dan 5000. Pinter. Berarti sudah paham kan untuk tugas pada hari ini? Kalau sudah, sekarang boleh dikerjakan nomor 2 dan seterusnya. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan di depan di meja Bapak. Oke, sudah paham apa yang dipelajari pada pagi hari ini? Sudah bagus, pinter-pinter anak Bapak. Jadi kita tadi udah belajar apa aja Bapak? Ada yang tahu tidak? Apa udah lupa? Ayo. Ya, kita tadi yang pertama belajar apa? Benar, yang pertama tadi kita belajar panjang pendek pada syair lagu Cicak-cicak di dinding. Yang kedua, kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak, dan juga persamaan antara ikan dan cicak. Yang ketiga kita belajar apa? Ayo. Iya, yang ketiga kita sudah belajar menuliskan bilangan ribuan dan juga membaca bilangan ribuan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak kasih tugas untuk di rumah. Sekarang tulis di buku kalian masing-masing. Coba sebutkan
ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan rumah kalian. Boleh tumbuhan, boleh hewan. Minimal 3. Oke, sudah paham tugasnya? Sudah? Kalau sudah, dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Sekarang coba cek di laci atau di bawah meja kalian, apakah masih ada sampah. Kalau masih, diambil terus kita buang di luar di tempat sampah. Coba dicek, sudah bersih. Oke, kalau sudah bersih, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apabila Bapak banyak salah pada kalian, mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi semua. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.